Salah satu alasan Wahabi benci disebut Wahabi katanya adalah karena gelar Wahabi ini berasal dari Syiah dan gelar ini bertujuan untuk melemahkan dakwah sunnah, membuat bahagia musuh-musuh Islam. Benarkah demikian? Faktanya justru yang memberikan gelar Wahabi bagi kelompok pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab adalah saudaranya sendiri, yaitu Syekh Sulaiman bin Abdul Wahhab di dalam kitab As-Sawa'iq Al-Ilahiyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Bahkan ulama Makkah yang menyaksikan sendiri kekejaman Wahabi, yaitu Said Zaini Dahlan, yang merupakan guru dari Syekh Ahmad Khatib Minangkabau, yang namanya menjadi inspirasi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan, setelah sebelumnya bernama Muhammad Darwis, ternyata juga menyebut Wahabi bagi kelompok ini di dalam kitab beliau yang berjudul Ad-Durar As-Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah. Dan memang saat itu Wahabi menjadi kelompok yang benar-benar diwaspadai, mengingat apa yang mereka lakukan di Jazirah Arab, sehingga jika ada yang kajinya agak keras sedikit, dianggap Wahabi. Jika ada yang jenggotnya panjang sedikit, dianggap Wahabi. Bahkan Haji Rasul, Bapak Buya Hamka pun pernah dituduh Wahabi, padahal bukan. Justru beliau adalah Asy'ari Tulen, dapat dilihat pada buku beliau Umdatul Anam fi Ilmil Kalam, sebuah buku membahas ilmu kalam yang di dalamnya beliau jelaskan sifat 20, bukan trilogi Tauhid ala Wahabi. Dalam fikih pun, meskipun mazhab beliau tak sekencang tokoh lain, kita dapat katakan bahwa umumnya amaliyah beliau merujuk ke mazhab Syafi'i dan mengakui khilafiyah. Tidak asal main bid'ah-bid'ahkan seperti Wahabi. Ini dapat dilihat dari kitab beliau yang berjudul Asy-Syir'ah, buku bantahan bagi siapa saja yang menyatakan bahwa kunut subuh dan jahar basmalah itu bid'ah. Jadi untuk para Wahabi, sudahlah jangan selalu menyalah-nyalahkan Syiah. Ya mereka melenceng, oke, tapi bukan berarti kalian boleh bohong dan bukan berarti kalian tidak melenceng juga. Tobatlah. Satu lagi, kenapa konten saya banyak mengkritik Wahabi bukan aliran sesat lain? Ya karena netizen paling beringas di medsos ya netizen Wahabi. Komen banyak tak nyambung, akun pun banyak yang palsu. Makanya kalian ini para Wahabi perlu introspeksi, Apa benar kalian firqah Najiyah jika ternyata menunjukkan wajah dan mengakui nama Wahabi saja malu dan tak berani? Banyak Wahabi yang merasa malu disebut Wahabi atau tak mau mengakui diri sebagai Wahabi. Mereka anggap penamaan Wahabi adalah celaan dan tak patut. Beberapa alasan mereka adalah: pertama, mereka menolak dari aspek bahasa. Seharusnya nisbat kepada Muhammad bin Abdul Wahhab adalah Muhammadi, bukan Wahabi. Saya dengar ini ya ketawa, ini menunjukkan rendahnya ilmu bahasa Arab mereka, sebab nisbat tak harus kepada nama, namun juga bisa kepada bapak ataupun kakek. Contohnya pengikut Imam Ahmad dari dulu tidak disebut Ahmadiyah, tapi Hambaliyah. Pengikut Imam Muhammad bin Idris juga tidak disebut Muhammadiyah, tapi Syafi'iyah. Dalam kasus lain, nisbat juga tak harus sempurna, umpama Hadrami nisbat kepada Hadramaut. Jadi tolong perdalam lagi belajar bahasa Arab agar tak menyalahkan sesuatu yang aslinya tak masalah. Kedua, mereka anggap bahwa ungkapan Wahabi merupakan celaan bagi Al-Wahhab, salah satu nama Allah. Ini lagi-lagi konyol karena kita dan mereka juga sama-sama membantah batiniyah atau aliran kebatinan. Padahal batin itu juga adalah salah satu nama Allah. Apakah ketika kita mengkritik batiniyah berarti kita mengolok-ngolok nama Allah? Maka Wahabi mesti paham bahwa Wahabiyah bukanlah Al-Wahhab, bahwa batiniyah bukanlah Al-Batin, Zahiriyah juga bukan Az-Zahir. Lagi-lagi tolong belajar agar tidak mempermasalahkan yang tidak salah. Di sini saya juga ingin menegaskan kepada kawan-kawan bahwa seseorang disebut Wahabi itu bukan karena tegar di atas sunnah atau karena keras dalam penyampaian. Ulama kita juga tegas di atas sunnah, ada pula yang keras dalam penyampaian, tapi mereka tetap ahlu sunnah wal jamaah. Seseorang baru disebut Wahabi saat punya beberapa simat khas, seperti salah paham dalam konsep uluhiyah dan rububiyah, sehingga jatuh kepada takfir, salah paham dalam konsep asma wa sifat, sehingga jatuh kepada tajisim dan tasbih, juga tak paham konsep hakikat dan zahir, sehingga tak paham perbedaan antara perbuatan haram dengan perbuatan syirik. Untuk Wahabi, yang tak suka disebut Wahabi ya kamu-kamu ini yang tak paham ilmu bahasa Arab. Panutan kamu yang di Arab sana seperti Syekh bin Bas menegaskan bahwa gelar Wahabi merupakan gelar kehormatan. Sekarang saya mau tanya deh, kawan-kawan yang punya pemikiran Wahabi, kok ngamuk sih disebut Wahabi? Apakah nama Wahabi itu sangat buruk sehingga kalian tak mau disebut Wahabi? Jadi masalah pada Wahabi dan seluruh aliran sesat lain, sekali lagi saya katakan bukan pada dalil namun pada istidlal. Memang mereka menyampaikan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, namun mereka tak mengerti metode pemaknaan seperti dilalah lafaz, taksis, bayan ataupun qaid. Belum lagi masalik inlah. Bagi awam, penyampaian Wahabi memang terkesan bernas, sebab zahirnya mereka mengamalkan dalil. Ada dalil, amalkan. Namun setiap orang berilmu akan paham bahwa Wahabi melewatkan satu proses penting, yaitu istidlal dan istinbat. Begini saja kalau mau bukti. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim, La taktubu anni wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhuh. Jangan kamu tulis dariku. Siapapun yang menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Ini hadis jelas melarang mencatat hadis, tapi nyatanya para ulama berlomba-lomba mencatat hadis. Wahabi saat dihadapkan pada fakta ini pasti tiba-tiba akan menjadi pakar maqasid dan tatarrud illah.
Padahal dua metode ini mereka anggap sebagai akal-akalan saat membahas ilat mukhalafah ahli kitab pada jenggot dan ilat kesombongan pada celana cingkrang. Mereka anggap yang tak berjenggot sebagai musuh Rasul, mereka anggap yang tak cingkrang sebagai calon ahli neraka. Padahal mereka yang tak memahami dalil secara menyeluruh. Coba ya kawan-kawan Wahabi, Anda jawab dengan metode tekstual Anda selama ini. Apakah para ulama hadis itu sudah menyelisihi larangan Nabi? Kalau Anda katakan tidak, dengan dalil tatarrud illah, bolehkah dikatakan bahwa jenggot dan cingkrang itu boleh ditinggalkan karena ilatnya sudah tidak relevan? Awam yang masih tak paham bahwa standar kebenaran sebuah pemikiran bukan sekedar qala Allah dan qala Rasul saja. Sebab ternyata semua aliran sesat dalam sejarah Islam berdalil dengan Quran dan hadis juga. Masalahnya dalil sahih tanpa dikawal pemahaman sahih tak bisa dianggap sahih, sehingga kesahihan pemahaman harus diuji secara ilmiah. Saya kasih contoh, dalam memahami takdir, iman dan kufur misalkan ada pertentangan antara dua kubu ekstrim, Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah berdalil dengan surat Al-Kahfi ayat 29. Mereka menisbahkan seluruh kejadian yang dialami manusia pada manusia itu sendiri tanpa campur tangan takdir Allah. Sedangkan Jabariyah berdalil dengan surat As-Saffat ayat 96. Mereka menisbahkan seluruh kejadian yang menimpa manusia kepada Allah. Mau baik, mau tidak, mau iman, kufur, yang bertanggung jawab adalah Allah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkompromikan kedua dalil tadi dengan kesimpulan bahwa segala sesuatu terjadi sesuai dengan ketentuan Allah, sehingga manusia harus bertawakal. Namun manusia tak tahu apa yang Allah tetapkan baginya, maka ia mesti husnuzan dan ikhtiar. Inilah wasatiyah, keseimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Dalam penetapan sifat Allah ada perbedaan ekstrim antara Mu'attilah dan Mujassimah. Mu'attilah berdalil dengan surat Al-Ikhlas bahwa Allah adalah satu mutlak. Allah ya Allah, tanpa sifat maupun nama, karena menurut mereka adanya nama dan sifat itu menafikan konsep keesaannya. Di lain pihak, Mujassimah berdalil dengan semua redaksi nas fisikal, seperti Quran surat Al-Fat ayat 10. Dalam hal ini mereka menyatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat sesuai dengan redaksi teks ayat yang ada. Meskipun sifat itu bertentangan dengan ayat-ayat lain, yang penting terima saja semuanya. Efeknya mereka jatuh kepada tajsim dan tasbih. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah adalah esensi yang Maha Esa, namun bukan berarti tak memiliki nama dan sifat. Sifat dan nama Allah yang banyak itu tidak bertentangan dengan keesaannya, sebab berbilangnya sifat tidak melazimkan berbilangnya mausuf. Tapi perlu diperhatikan, tidak semua sifat itu dimaknai secara tekstual, karena beberapa redaksi ayat sifat ada yang mutasyabihat, sehingga makna aslinya mesti diserahkan kepada Allah ataupun kepada orang-orang yang ilmunya mendalam. Inilah wasatiyah, tidak ekstrim, yang ditetapkan hanya yang qat'i secara thubut dan dilalah. Dalam penetapan status kafir terdapat dua kubu ekstrim, yaitu Murji'ah dan Khawarij. Murji'ah berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang artinya siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui bahwa tiada Tuhan selain Allah, niscaya dia masuk surga. Mereka melarang pelabelan kafir kepada seseorang, apapun yang ia lakukan, mau dosa besar maupun kecil, mau dilakukan karena malas ataupun ingkar, selama orang itu mengakui la ilaha illallah, dia tetap muslim. Bersebarangan dengan Khawarij yang berdalil dengan banyak ayat juga, diantaranya surat Al-Asr. Mereka tegaskan bahwa pelaku dosa meskipun bersyahadat adalah kafir, bahkan halal darahnya. Ditambah pula dengan athar yang menceritakan peperangan Abu Bakar dengan kelompok yang enggan membayar zakat. Ahlus Sunnah wal Jamaah hadir dengan kesimpulan moderat bahwa iman itu wajib, Islam itu harus, ihsan itu mulia. Amalan adalah buah dari keyakinan, berkeyakinan tanpa beramal namanya fasik, beramal tanpa berkeyakinan namanya sia-sia, tidak berkeyakinan dan tidak beramal namanya kafir. Inilah wasatiyah. Iman, amal, serta buah amal ditempatkan sesuai proporsinya. Dalam kebalian ijtihad ada kelompok jumud dan liberal. Yang jumud berdalil dengan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Agama telah sempurna, tak perlu dijelaskan, tak perlu diekstrak kandungannya, cukup amalkan. Kalau ada ikhtilaf maka kembali saja kepada Quran dan Sunnah. Kebenaran itu mutlak satu, yang berbeda adalah sesat. Tidak ada ijtihad. Sebaliknya liberal berdalil dengan Quran surat Al-Anbiya 107. Mereka memahami bahwa agama Islam selalu bisa disesuaikan dengan tempat dan zaman selama rahmat terwujud. Setiap manusia punya perspektif rahmat dan maslahat, dan semuanya diakomodir, siapapun, kapanpun, dimanapun. Asal maslahat terwujud, taklif tak dipedulikan. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah berkesimpulan bahwa prinsip-prinsip Islam telah sempurna, namun detailnya tidak. Syariat telah berhenti turun, namun realitas selalu berkembang. Maka seluruh fenomena harus diukur dengan prinsip Islam yang sempurna tadi. Boleh jadi terjadi ikhtilaf, ini wajar. Namun setiap pandangan yang tidak dilandasi kaidah yang disepakati tetap harus diluruskan, karena ia sudah kebablasan menjadi inhiraf. Maka pintu ijtihad terbuka sampai hari kiamat hanya bagi yang punya kuncinya. Inilah wasatiyah, mengakui ikhtilaf, menentang inhiraf. Jadi sesesat-sesatnya sebuah aliran, ia ternyata juga memiliki dalil. Makanya bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil sahih saja tidak cukup. Ia harus diiringi dengan pemahaman dalil yang juga sahih. Pemahaman yang sahih terhadap dalil tentu dilandaskan kepada instrumen ijtihad atau yang bisa disebut ilmu alat. Ilmu alat ini merupakan ciri khas pesantren.
Makanya aliran sesat itu mudah berkembang di kalangan awam. Anda dibawa ke lingkungan pesantren tentu sudah gaib. Jadi awam boleh, tapi jangan terlalu awam. Saat ada yang menebarkan paham sesatnya dengan membawa dalil-dalil suci, kemudian nyolot menyerang yang tidak sepakat dengannya menggunakan diksi. Anda mau menentang Allah? Anda mau menolak dalil? Jawab saja, saya tidak menolak dalil. Yang saya tolak adalah pemahaman dangkal Anda terhadap dalil. Dalil itu suci, namun pemahaman Anda tidak. Beberapa sahabat bertanya, benarkah Wahabi itulah yang nantinya akan menjadi tentara Dajjal? Mereka menanyakan ini karena beberapa indikator. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Yakhruju qauman min qabilil masyriq yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum kullama qata'a qarnun nasha'a qarnun hatta yakhruja fi baqiyatihim ad-dajjal. Akan keluar kaum dari timur, mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tulang selangkah mereka. Setiap padam satu generasi muncul pula generasi lainnya sehingga keluar pada sisa-sisa mereka itu Dajjal. Indikator pertama adalah kaum ini muncul dari timur. Dan memang Najd sebagai tanah kelahiran Wahabi itu berada di timur daerah Hijaz, tempat Nabi Muhammad menyebarkan Islam pertama-tama. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak melewati tulang selangkah atau tenggorokan mereka. Ya ini juga kita lihat bagaimana sebagian mereka mensyirikkan wasilah dan tabaruk. Ada juga yang ingkar karamah. Padahal perkara-perkara ini ditetapkan secara qat'i di dalam Al-Quran yang sering mereka baca. Bahkan ada juga yang membid'ahkan hal yang jelas-jelas sunnah seperti doa bersama. Padahal Nabi Adam dan Siti Hawa, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mempraktikkannya. Disampaikan juga di hadis ini bahwa generasi mereka terputus, kemudian muncul generasi lainnya. Berbeda dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah yang memiliki estafet keilmuan yang selalu bersambung. Wahabi ini memiliki masa-masa keterputusan, di mana mereka mengklaim bahwa ajaran mereka merujuk kepada Ad-Darimi misalkan. Kemudian putus dan muncul kembali di abad ke-7 di tangan Ibnu Taimiyah. Kemudian putus kembali dan bangkit di abad ke-12 di tangan Muhammad bin Abdul Wahab. Ciri-ciri di dalam hadis ini memang memberikan indikasi kuat bahwa memang Wahabilah yang disinggung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun saya katakan tidak. Yang berpotensi menjadi pengikut Dajjal nanti adalah semua orang yang mudah tertipu. Sebab Dajjal sendiri artinya adalah penipu yang sangat dahsyat. Apakah Wahabi tertipu? Tentu saja. Mereka tertipu, merasa mengikut salaf, padahal rujukan mereka khalaf semua. Awam Wahabi yang paling bodoh sekalipun bisa merasa paling paham sunnah. Padahal bahasa Arab tak pandai, kitab hadis tak dibaca. Mereka ditipu agar memadamkan akal. Padahal betapa banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk bertafakur dan menggunakan akal. Tapi yang mudah tertipu bukan cuma Wahabi. Banyak juga bentuk ketertipuan yang lain. Ada yang tertipu, mengira sedang memuji Nabi SAW dengan salawat. Padahal yang mereka ikuti adalah konser dengan jenis musik dan ikhtilat yang diharamkan. Ada yang merasa ikut tariqah mu'tabarah, mencapai puncak makrifat, tapi ilmu dikesampingkan, taklif malah dicampakkan. Ada yang merasa ikut wali besar, bisa bahasa Suryani, bisa bahasa Jabarut, bisa berkomunikasi langsung dengan Jibril, bahkan ada yang mengaku menelpon Allah. Tapi ilmu dasar pun tidak dikhatamkan. Banyak bentuk ketertipuan. Lalu bagaimana sebagian kita bisa merasa selamat dan menganggap cuma Wahabi saja yang akan bergabung dengan Dajjal? Kalau tipuan receh saja dapat memukau banyak manusia, lalu bagaimana dengan tipuan Dajjal yang luar biasa? Membedakan antara riba dan qardul hasan saja tak mampu. Membedakan antara karamah dan sihir saja tidak bisa. Lalu bagaimana jika nanti Dajjal datang dengan istidrat dahsyatnya? Ini pesan agar kita jangan berhenti berbenah. Oke, ada saudara kita yang tersesat. Kita memang mesti luruskan. Tapi jangan lupa untuk memelihara diri sendiri dari ketergelinciran.